Halo semua, saya Herdi. Di video kali ini kita akan membahas tentang wabah yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu wabah virus corona. Lalu, apa sih virus corona itu? Kasus pertama virus corona SARS-CoV-2 dilaporkan pertama kali terjadi di Wuhan pada Desember 2019. Virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang udah menyebar hampir ke 200 negara sejak Januari 2020. Kasus pertama Indonesia diumumkan sama pemerintah tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Wabahnya menyebar dengan mudah dari manusia ke banyak negara dan benua dan biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga menyebabkan terjadinya lockdown pada negara atau daerah yang terjangkit virus tersebut, sehingga berdampak pada masyarakat sehari-hari yang melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Lantas, apa sajakah dampaknya? Berikut cuplikannya. Yang pertama adalah transportasi. Sejak bulan Desember 2019, pengguna aktif transportasi online mengalami penurunan. Awal Januari hingga akhir Februari 2020, tingkat aktivitas transportasi online relatif stagnan. Namun, setelah mulai menggalakkan kebijakan work from home dan meliburkan sekolah, kantor, tingkat penurunannya menjadi sangat tajam. Yang kedua adalah penerbangan. Hingga awal Maret 2020, pengguna jasa transportasi udara di Indonesia tidak benar-benar mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi ketika pemerintah mengumumkan kasus coronavirus di Indonesia pada awal Maret 2020, sehingga berdampak pada menurunnya pengguna jasa transportasi udara. Yang ketiga adalah pariwisata dan perhotelan. Pariwisata dan perhotelan menjadi sektor yang paling terpukul akibat coronavirus. Penurunan sangat signifikan terjadi pada 13 sampai 19 Maret 2020. Seiring dengan adanya kebijakan work from home, pembatasan aktivitas bisnis tertentu, dan penutupan berbagai lokasi wisata di Indonesia. Hal ini akan berdampak langsung pada sektor bisnis lainnya yang berkaitan dengan hotel dan pariwisata, seperti jasa penyewaan kendaraan, kuliner, jasa agen, perjalanan maupun usaha souvenir. Yang keempat adalah bioskop. Sebelum adanya virus corona, industri perfilman sangat digemari oleh masyarakat. Tetapi setelah adanya wabah virus corona, menurunkan jumlah pengunjung bioskop yang ada di Indonesia, dan banyak sekali film-film yang batal tayang ataupun menunda proses produksinya, sehingga bioskop menjadi sangat sepi untuk dikunjungi. Hal ini pula berdampak pada melambatnya pertumbuhan industri perfilman nasional. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan seperti contoh yang disebutkan tadi, tentu saja memukul perekonomian Indonesia yang bisa saja menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional. Ini juga berakibat pada pelemahan rupiah yang hampir mendekati 17.000 per US dollar. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2019 akan mengalami tekanan dan hanya tumbuh 4,5 hingga 4,9%. Hal itu imbas dari wabah virus corona yang menyebar begitu cepat. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi ini masih relatif lebih baik dari negara-negara lain yang terdampak. Laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir sebagai akibat dari wabah virus ini. Untuk itu, pemerintah akan memberikan anggaran untuk menanggulangi virus ini agar cepat berakhir dan memulihkan perekonomian nasional. Itu tadi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari wabah virus corona. Banyak sektor yang terdampak dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Semoga cepat berakhir dan semua kembali ke sedia kala. Bagi Anda yang masih beraktivitas di rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer agar tetap terjaga kebersihannya dan meminimalisir kemungkinan terjangkit wabah COVID-19. Bagi Anda yang tidak melakukan pekerjaan di luar, tetap di rumah sampai pemerintah menindaklanjuti tentang wabah ini. Tetap jaga kebersihan lingkungan, dan hindari keramaian. Ikuti instruksi pemerintah dan jangan keluar kalau tidak terlalu penting. Stay safe and stay at home.